Halo Aries, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Arya di Sidra 7 Tarot. Kali ini saya akan membacakan prediksi tentang kamu, ya. Apakah dia akan bersatu dengan kamu pada akhirnya? Mari kita cek dulu kartunya. Namun ini adalah general reading ya, energi umum, jadi bisa resonate, bisa aja enggak sama sekali. Tolong disesuaikan ya. Jadi bisa laki-laki, bisa perempuan yang mengalami hal ini. Apakah pada akhirnya dia akan bersatu denganmu? Sepertinya orang ini mungkin dia lebih dewasa ya sifatnya. Dia lebih berpikiran dewasa daripada kamu, ya. Emang dia masih menahan keinginannya untuk kembali atau untuk niat baiknya kepada kamu, ya, karena dia berpikir panjang dulu sebelum mengambil tindakan. Ya, dia orang yang sangat berhati-hati ya, karena di masa lalunya tuh dia pernah mengalami yang namanya dikhianati gitu, disakiti oleh orang yang sangat dicintai. Maka di sini dia rasa memang ketika dengan kamu dia merasa sangat bahagia, merasa bebas ya. Maksudnya dia merasa happy sampai seperti kekanak-kanakan gitu ya di hadapan kamu. Tapi di sisi lain dia kembali lagi pada trauma masa lalunya. Jadi kalaupun dia akan kembali sama kamu, mari kita lihat dulu apa yang dia pikirkan sebelum dia kembali lagi ya. Saya melihat di sini kalian mungkin sedang break ya, karena ada sesuatu yang dia sembunyikan yang tidak bisa dia ungkapkan kepada kamu ya. Salah satunya itu keuangan ya, faktor keuangan, karena ada back of pentacles di sini ya. Dan ya keuangannya sekarang lagi down ya, lagi down. Jadi dia ingin merubah hidupnya dulu sebelum dia mengambil tindakan gitu. Ada yang perlu dia selesaikan ya. Mungkin dia inginkan perubahan dalam keuangan itu ya. Dia ingin apa ya, mungkin karena keuangannya lagi kacau ya, lagi nggak baik ya, makanya itu yang menjadi buah pikirnya, antisipasinya sebelum mengambil keputusan gitu ya, untuk meresmikan hubungan ini. Jujur saat ini tuh dia sangat merasa stres, bingung, gelisah, kepikiran terus sama kamu. Gimana caranya bisa bersatu dengan kamu gitu. Dia ingin kamu mengerti bahwa saat ini memang dia lagi dalam masalah keuangan. Terus dia lagi mikirin tentang hal-hal yang mungkin ini faktor keuangan juga ya, yang membuat dia berpisah dengan orang di masa lalu, yang membuat pasangannya dulu akhirnya menyelingkuhi dia karena kondisi keuangannya yang terpuruk gitu ya, dan pasangannya nggak sanggup menghadapi itu, akhirnya pasangannya menyelingkuhi dia. Nah, ini yang dikhawatirkan jika dia menikah dengan kamu atau memilih untuk bersatu dengan kamu, kemudian keuangannya belum tercukupi ya. Dia takut hal ini akan terjadi lagi. Itu adalah buah pikirnya yang tidak bisa dia ungkapkan kepada kamu ya. Kita cari lagi kartunya. Saat ini saya melihat dia sangat kecewa, sangat sedih ya, ingin melangkah pergi dari hati kamu tapi nggak bisa ya. Dia mulai merasakan adanya ketegasan dari kamu ya.
beberapa perkataanmu membuat dia sangat sedih, dia sangat down, ya. Dan di sini ada the word yang berarti bahwa memang ada sesuatu yang harus diselesaikan untuk dimulai kembali, diulang kembali, ya. Saat ini dia memang memilih untuk pergi dulu karena dia kecewa dengan kata-katamu, apa yang kamu katakan yang pedas untuknya, ya. Ya. Saya lihat di sini ada Queen of Wands, ya. Dia menilai kamu adalah sosok yang pribadi yang sangat keras gitu, ya, mandiri. Ya, kamu adalah berjiwa pemimpin, kamu pandai mengatur diri, ya, sehingga untuk mendapatkanmu itu adalah suatu keajaiban dari Tuhan. Jadi jika dia memilih untuk pergi dulu, dia berharap suatu saat dia akan kembali kepada kamu dan kamu bisa menerima dia kembali. Intinya dia ingin merubah dulu kehidupan dia dalam hal finansial itu, dia ingin memperbaiki dulu lah gitu. Sampai sudah mapan, sudah siap, dia akan kembali kepada kamu. Ya, baginya bersatu denganmu adalah sebuah keajaiban, ya, adalah sebuah takdir. Ya, mungkin saat ini kamu juga berpikir demikian, udahlah, mendingan daripada hubungan ini nggak ada komit-komitnya, ya, mendingan kita break dulu. Ini kamu milih break ini, saya lihat, ya. Karena Aries ini tipe orang yang keras, masa bodoh dengan segalanya. Kalau dia sudah rasa ada yang gak sesuai, itu dia langsung pergi aja, nggak mau tahu dia. Dan dia nggak takut untuk menyesal, karena orang ini, Aries ini jiwa peneliti, analitiknya tinggi, analisisnya tinggi. Jadi dia tuh sebelum dia mengambil keputusan, dia sudah tahu bahwa akan menyesal atau enggak, ya. Dia sudah tahu kalaupun saya menyesal, menyesalnya di bagian apa aja gitu. Tapi sampai dia memilih pergi, itu berarti kan dia sudah tahu potensi untuk tidak menyesal itu lebih besar. Lebih besar tidak menyesal daripada menyesal. Ya, mungkin itulah tipe Aries itu seperti itu, ya. Karena beberapa kali dia sudah melakukan hal bodoh dan itu menyesalkan dia, jadi dia menjadikan itu pelajaran dan tidak mau mengulang kembali. Maka ketika dia ingin mengambil satu keputusan, dia melihat, ya, tidak mungkin kita tidak menyesali sesuatu, pasti ada yang kita sesali, ya. Kalau orang itu benar-benar baik dan kita tinggalkan, pasti ada tidak baiknya gitu, ya. Dan Aries tidak mungkin meninggalkan seseorang ketika dia melihat orang itu tidak lebih besar baiknya daripada buruknya. Dia tidak serta-merta menjudge bahwa orang itu nggak baik gitu, 100% nggak, bukan. Tapi dia berpikir efek ke depan, karena dia juga, Aries itu di masa lalu juga pernah mengalami kesakitan masa lalu. Diselingkuhi juga, ya, dimanipulasi juga, ditutup-tutupin. Nah, ini ada Aries paling tidak suka. Aries itu kan orangnya terbuka, jadi dia mau yang dia inginkan. Ini untuk kalian yang berdealing dengan Aries, ya, saya tekankan kepada kalian bahwa Aries itu orangnya sangat terbuka, jujur, ya. Jika kamu berdealing dengan dia terus ada yang kamu tutupi, itu hal yang paling dia tidak suka. Semuanya akan dia buka kepada kamu, tapi satu hal yang akan dia tutupi adalah ketika dia sudah mengetahui efek-efek atau dampak negatifnya kamu ke depan. Karena dia itu adalah orang yang selalu belajar, ya. Jika dia sudah menganalisa kamu, kiri dan kanan kamu, depan dan belakang kamu, kemudian dia memilih bilang ya, berarti kalian akan lanjut, karena dia sudah tahu potensi kamu ke depannya nanti hidup bersama dia akan jadi gimana. Tapi kalau dia sudah bilang tidak, berarti sebaik apapun kamu, ada satu sisi sifat kamu yang dia rasa
nggak sevibrasi, yang nggak bisa dia masukkan ke dalam kehidupan dia gitu, nggak bisa dia pakai gitu, nggak bisa dia konsumsi. Maksudnya gini, dua insan menjalin hubungan dalam satu kita katakanlah langsung aja ya, kalau sudah berumah tangga kita kan harus satu pikiran ya, satu vibrasi. Vibrasi yang saya maksud itu adalah berbagai sisi gitu, pola pikir ya, cara hidup, manajemen kehidupan kamu gimana, balance nggak sama dia, pola keuangan kamu, sifat karakter kamu ya, itu dia sangat teliti dengan hal itu ya. Apalagi ini Aries yang sudah pernah menikah gitu, udah pernah gagal, mereka nggak akan mau terjerumus ke lubang yang sama. Maka dari itu mereka sangat berhati-hati juga ya untuk kamu yang berdiri dengan Aries. Jadi jika kamu ingin kembali dengannya, dengan Aries, ya kamu jangan nutupi sesuatu gitu. Terbukalah. Kalau saya bilang tentang cinta, dia sangat cinta sama kamu, sayang sama kamu. Bahkan dengan kamu rezekinya mengalir deras. Seperti sebuah keajaiban gitu ya, tiba-tiba ada aja rezeki yang masuk ketika dia dealing sama kamu. Tapi yang mengeraskan hatinya adalah ketika kamu menyembunyikan sesuatu, dia nggak suka ya. Saya melihat di sini energi Leo ya, kalian sama-sama keras ya, kalian sama-sama kuat. Kamu bisa menundukkan dia, dia juga bisa menundukkan kamu. Kamu bisa menuntun dia, dia juga bisa menuntun kamu. Kamu bisa mendidik dia, dia juga bisa mendidik kamu. Gitu. Kamu bertahan dengan egomu, dia juga akan bertahan dengan egonya. Itu Aries ya. Siapapun kamu yang bertahan dengan ego kamu, jika kamu sedang bermasalah dengan Aries, saya bilang sama kamu ya, lebih baik kamu terbuka, lebih baik kamu jujur, lebih baik kamu realistis saja, nggak usah pakai drama-drama Korea lah, drama pokoknya yang dramatis tuh nggak suka dia suka yang to the point aja ya. Hidup itu harus to the point, harus realistis, harus terbuka semuanya, jangan berlaga misterius. Ini kan misterius banget kan. Apapun alasanmu, yang dia inginkan adalah sebagaimana dia terbuka kepada kamu, sebagaimana dia jujur kepada kamu, kamu pun harus demikian gitu. Itu aja, biar plong gitu. Seperti itu ya. Jadi jikalau kamu akan jujur, kamu bisa jujur, dia akan sangat menyayangi kamu. Saya melihat kamu pun demikian, menyukai dia, menyayangi dia. Kalian saling menyayangi, kalian saling cocok ini. Cuma ada hal yang kalian tutupi. Kalau yang saya tahu, Aries adalah orang yang terbuka, jujur, ngalir. Tapi ini ada kekerasan hati seseorang yang cenderung menutupi sesuatu dari dia ya, dan dia yang pada dasarnya orang yang sudah pernah terluka, sudah mengalami luka yang parah di masa lalu ini, dia nggak mau lagi masuk ke circle seperti itu lagi gitu, dunia seperti yang kemarin gitu. Baginya apa yang sudah ditinggalkan adalah masalah hal yang sudah tidak bisa diulangi lagi kecuali dijadikan pelajaran. Jadi jika kamu ingin bersatu dengan dia, ya kamu harus open minded ya. Apakah kalian akan bersatu pada akhirnya? Ya, ini akan ada perjalanan yang panjang, ya. Ada sebuah proses yang on off dulu ya, kemudian kalian akan bersatu. Ini jawabannya. Mungkin akan membutuhkan waktu yang cukup lama, sekitar 8, ada berhubungan dengan angka
delapan hari lagi ya sudah ada komunikasi kembali, namun masih on off ya. Kemudian 8 minggu lagi mungkin sudah mulai ada titik terangnya sampai ke komitmen. Alasan dia belum bisa berkomitmen adalah bentar, ada pesawat. Alasan dia belum bisa berkomitmen adalah karena dia memikirkan ada perasaannya sangat faktor orang tua ya ada di sini. Mungkin dia masih berpikir tentang ibunya. Ini cenderung ke ibu ya, seorang ibu atau pokoknya orang tua lah, saudara perempuan ya. Tapi untuk bersatu denganmu itu adalah satu kepastian ya. Untuk kembali denganmu adalah satu kepastian ya Aries. Dia benar-benar menjaga kamu ya. Dia nggak mau kamu lepas darinya, apalagi dimiliki orang lain. Dia nggak sudi. Ini dia nggak rela ya. Bahkan apapun caranya dia akan melindungi kamu dari jeratan hati seseorang yang lain di luar sana yang menginginkan kamu. Dia tetap akan mempertahankan kamu. Kenapa? Karena kamu selalu memberikan yang terbaik kepada dia, tapi dia belum bisa. Meskipun dia belum bisa memberikan yang terbaik untuk kamu, dia belum bisa sebalance dengan kamu ya, nggak bisa balance dengan kamu dalam hal memberikan sesuatu ya, membalas kebaikanmu. Mungkin dia belum bisa seimbang, tetapi dia sedang memikirkan caranya gimana bisa berlaku seperti kamu. Saya lihat orang yang berdiri dengan kamu nih Aries ya, dia orangnya keras. Dia sedang belajar untuk menyesuaikan diri, gimana caranya memberi. Ini dia agak keras dalam memberi nih. Kamu merasa kurang adil dalam memberi dan menerima gitu. Setelah dia mendekatkan diri kepada Ilahi, meminta petunjuk, dan dia akan melakukan gerakan tiba-tiba mengejar kamu lagi ya. Tapi saya melihat di sini dia datang dalam keadaan membawa beban lagi gitu. Karena dia tetap masih akan memanipulasi kamu Aries. Ada sesuatu yang masih dia sembunyikan. Dia belum mau terbuka lagi. Dia mengejar kamu tapi dia belum mau terbuka lagi. Di sini ya. Saya lihat di sini kamu akan tetap berpegang kepada pendirian kamu ya. Kamu adalah jiwa yang independen ya, mandiri, nggak bergantung kepada siapapun. Jadi ya sudahlah, terserah dia mau ngapain, mau balik atau enggak, mau menutupi sesuatu atau enggak ada hubungannya denganku. Maksudnya ya aku terima dia kembali, tapi bukan berarti aku harus mencampuri masalahnya. Ya sudah, kalau dia mau tutupin ya sudah, terserah dia. Aku sih enjoy aja, yang penting aku bahagia dengan hidupku sendiri gitu. Jadi kalau kalian sudah bersatu ya, walaupun kalian sudah bersatu ya, dia tetap akan bersifat seperti itu. Suka menutupi sesuatu. Ada beban yang dia pikirkan di belakang sana. Mungkin dia pernah menikah, punya anak, atau ada hati yang ditinggalkan gitu. Maksudnya gimana nih orangnya? Udah deh Aries ya, fokus kepada diri kamu aja dulu ya. Yang penting kamu bahagia dengan pencapaianmu ya. Fokus aja ke karir dan keuangan kamu, mempercantik diri ya, mempertampan diri ya. Jika memang dia masih menutupi sesuatu, tidak bisa dia selalu karena orangnya memang tertutup. Ini yang bikin kamu pusing kalau kamu ladeni terus. Terserah kamu kalau kamu masih mau menjalani hubungan dengan orang ini ya. Kalau kamu udah menerima dia gitu menjadi pendamping kamu, pada akhirnya kalian bersatu ya, dan dia masih menutupi, dia tetap orangnya tertutup ya,
dia tetap orangnya tertutup dalam segala sesuatu ya, kalau kamu udah menerima dia ya udah gitu, nggak usah yang penting kan rumah tangga kalian baik-baik. Coba kita lihat kalau kalian bersatu nanti, aduh, akan ada konflik. Ya kalau orangnya tertutup sedangkan kamu orangnya terbuka ya tetap ada konflik lah. Jadi mana ya, kamu bakal nyerah gitu ya, karena orangnya selalu tertutup dalam hal keuangan, dia selalu tertutup ya, kamu akan nyerah. Daripada konflik melulu lebih baik kamu nyerah gitu. Nyerahnya gimana ya, pasrah aja dengan apa, janji-janji dia, dengan ketertutupannya dia, udah. Tapi saya melihat di sini ada upaya dia yang untuk melawan dirinya sendiri, melawan egonya sendiri. Ya. Dia melawan arus ini nih, melawan angin ya. Kalian lihat kan anginnya ke sana, dia balik ke sini. Jadi dia melawan dirinya sendiri gitu ya, egonya. Dan berniat untuk bisa berubah ya, untuk sejalan dengan kamu, bisa cocok dengan kamu. Karena yang diinginkan adalah bersatu gitu, bukan berpisah. Orang ini kemungkinan besar ya di masa lalu memang dia sudah seperti itu sifatnya, sehingga beberapa kali menjalin hubungan orang selalu lari dari dia karena dia suka memanfaatkan gitu, dan mereka kecewa dengan sifat-sifat dia ya. Ketika memilih kamu, ketika dia bertemu dengan kamu, akhirnya dia mendapat seperti sebuah karma gitu ya. Kamu berbeda daripada yang lain ya, dia kecewa dalam berbagai apa ya, dia sempat kamu sempat memberikannya kesempatan untuk memanfaatkan kamu, tapi akhirnya kamu mulai mengadili dia gitu ya. Kamu memberi tetapi kamu memberikan dia pelajaran juga seiring dengan pemberianmu. Jadi disitulah membuat dia tersadar ya, bahwa ternyata kamu itu berbeda gitu dari yang lain. Saya lihat di sini ada energi magic ya, ada energi magic yang membuat kamu terikat dengan dia ya. Jikalau kamu ngerasa, beberapa dari kalian merasa hubungan ini toksik karena egonya terlalu tinggi, dia menutupi sesuatu, ada yang disimpan, ada manipulatif ya. Beberapa dari kalian mengalaminya, ada yang memanipulasi kamu, menutupi dan memanfaatkan kamu, dan dia apa ya, ya orang yang sudah biasa ya memanfaatkan orang itu apa ya, kualitas memanipulasi itu sangat halus. Jadi bisa jadi kamu tuh nggak bisa mendeteksi itu. Akhirnya kamu kayak merasa terikat, nggak bisa lepas dari dia, walaupun kamu tahu itu nggak benar, nggak bisa untuk dipertahankan. Karena apa? Saya tahu Aries itu orangnya keras, tegas. Kalau sudah merasa bosan berarti ada yang tidak benar gitu. Makanya dia memilih untuk berlalu dari orang itu jika dia sudah tahu orang buruknya orang itu. Tapi jika kamu sudah berpikir demikian tetapi kamu nggak bisa meninggalkan orang itu, berarti dia sedang menguji kamu. Ini ada the devil ya.
kekuatan magicnya ini yang mengikat kamu nih. Ada Eight of Swords. Orang ini penuh rencana. Dia ingin mengikat kamu untuk waktu yang lama. Karena dia bahagia dengan kamu, dia nyaman dengan kamu. Walaupun di satu sisi dia sering segan, takut ya sama kamu. Kenapa dia nyaman dengan kamu, dia bahagia dengan kamu, dia merasa puas dengan kamu? Karena kamu adalah harapannya yang dia cari selama ini. Dia ngeblok kamu, tapi dia stalking kamu, anehnya gitu. Entah dia stalkingnya dari mana, saya nggak tahu. Tapi yang jelas di sini di sekalian, mungkin beberapa dari kalian sedang saling ngeblok, tapi dia stalking kamu. Mungkin dia stalking kamu diam-diam, mengikuti kamu dari belakang ya, membuntuti kamu kemanapun kamu pergi. Mungkin ada satu kesempatan dia mengikuti kamu dari belakang, kamu nggak tahu. Dia, orang bilang tidur tapi tak tidur tapi tak tertidur. Tak lelap gitu ya, jiwanya berjalan mengikuti kamu. Kamu adalah harapannya. Kamu adalah mimpi yang tercapai buat dia. Kamu adalah, pokoknya dia udah komit dalam diri dia untuk bisa mendapatkan kamu, Aries. Dan itu harus. Kamu tunggu aja, dalam waktu 3 hari lepas ya. Setelah 3 hari nanti akan ada sesuatu tanda-tanda untuk dia datang, menunjukkan diri kepada kamu. Habis itu dia menarik diri lagi. Menarik diri dalam artian masih mempelajari kamu lagi gitu. Melihat bagaimana reaksi kamu gitu. Setelah kalian break dan kembali lagi tuh, apakah kamu udah berubah tuh? Maaf ya, saya bersin. Apakah kamu udah benar-benar ingin pergi dari dia, atau masih hati kamu masih tetap di dia ya, Aries? Dan di sini tanpa kamu sadari dia sering mendoakan kamu. Kamu tahu nggak, dalam perjalanan cinta kalian ini, hubungan kalian selama ini, dia menilai kamu loh. Dia mempelajari karakter kamu, sifat kamu. Dia merasa sangat bahagia. Kamu adalah matahari paginya, kehangatan, kebahagiaan. Tapi dia tahu kamu Aries ya. Hati-hati. Di dalam hati itu dia punya pesan sendiri. Hati-hati ya. Karena Aries bisa memberikan segalanya untuk kamu, tetapi dia juga akan membakar kamu jika kamu melakukan kesalahan yang fatal. Itu sudah ada di pikirannya sendiri. Jujur ya, dia sangat segan sama kamu. Dia, dibalik dia bahagia dengan kamu, dia sangat ketakutan. Karena kamu itu orangnya royal gitu, kayak setia, terbuka, semuanya kamu berikan, kebahagiaan kamu tulus. Itu yang dia cari gitu. Kamu rela mengorbankan apapun demi dia, itu yang dia cari. Tetapi dia mulai paham ternyata di balik kebanyakan kebaikan kamu itu ada satu sikap kamu yang sangat berbahaya buat dia. Dia bisa kehilangan kamu selamanya. Ini yang saya maksud. Kesan dia terhadap kamu, kesannya gitu. Kesannya kamu di dalam hati dia tuh, wah, ini orang membahagiakan banget. Ini orang yang gue cari, tapi gue harus hati-hati karena jika saya melakukan kesalahan yang fatal, bisa-bisa saya akan terbakar gitu. Entahlah terbakar karena apa, mungkin kamu akan meninggalkan dia selamanya ya, mungkin dia akan kehilangan kebahagiaan bersama kamu ya, harapan-harapannya akan
pupus semuanya, karena kalau kamu sudah mengambil keputusan satu kali, kamu tidak akan pernah berbalik lagi. Dan untuk apa ya, sekalipun seseorang datang mengemis kepada kamu sampai mencium kakimu, kalau kamu ngerasa dia sudah sangat menyakiti, mengecewakan, itu saya lihat Aries itu waduh parah. Ini yang ditakutkan dari kamu. Sekarang dia sedang pusing memikirkan gimana, apakah kamu bahagia dengan dia, apakah dalam hati kamu ada yang lain, apakah dia kurang cukup, apa yang kurang dari dia gitu. Ya dia tahu ya, dalam hal keuangan dia kekurangannya adalah dalam finansial gitu, belum mapan, belum mantap, tapi dia tetap berjuang nih, dia tetap berusaha untuk mengejar kamu. Dia tahu ada seseorang yang juga lebih mantap secara finansial sedang mengejar kamu, tetapi dalam kesulitannya, dalam finansialnya yang lagi down ya, dia tetap berusaha untuk mengejar kamu. Sekarang dia sedang memperbaiki finansialnya, dia mempertimbang-timbangkan segalanya ya. Dia tahu kamu udah cuek sama dia, dia tahu kamu tuju orang yang mampu menghandle diri kamu sendiri, memimpin diri kamu sendiri, memanage keuangan kamu sendiri ya. Dan dia sudah berpikir bahwa dia akan tetap datang kepada kamu. Itu adalah angan-angannya selama ini, fantasinya dia dapat dengan kamu ya. Selama ini yang dia berfantasi, berkeinginan, maksudnya bermimpi, berhayal, itu harapan-harapannya semua itu ada di kamu. Yang dia impikan, yang dia inginkan, yang dia harapkan selama ini itu ada di kamu. Jadi sekeras apapun kamu, dia tetap akan memenangkan kamu, dia tetap akan datang memenangkan kamu. Tuh, ada The Empress. Kamu adalah segalanya, tanpa kamu dia akan hancur. Kehancuran yang saat ini dia rasakan itu adalah pelajaran penting. Saat ini kamu meninggalkan dia atau kalian saling meninggalkan, itu adalah pelajaran penting baginya. Dia sedang belajar ya, dia sedang belajar mempertimbangkan masa lalu dengan masa sekarang dia berada dengan kamu gitu. Dan saat ini dia pasrah kepada ilahi. Apakah kalian akan bersatu? Dia hanya bisa berdoa dan berharap. Tapi di sini saya melihat, di sini kalian ada hubungan takdir, ada judgment di sini ya. Aduh ibu saya. Jadi di sini ada kalian adalah hubungan takdir ya Aries. Takdir kalian untuk bersatu itu memang rumit. Berbagai masalah harus kalian tempuhi, hadapi, jalani. Tapi pada akhirnya kalian akan dipersatukan. Mungkin saat ini kalian sedang kembali kepada spiritual, jiwa spiritual kalian. Maksudnya gini, kamu meninggalkan dia dan kamu ingin kembali kepada fokus untuk beribadah, mendekatkan diri, memperbaiki diri ya, membuat diri menjadi lebih dekat lagi dengan Tuhanmu agar diri kamu lebih berarti. Itu tujuan kamu. Dan kamu berpikir bahwa jikapun satu saat saya akan bersatu dengan dia, itu adalah urusan Tuhan, bukan urusan saya. Aduh Aries, kamu nih keras banget ya. Gak apa-apa saya kehilangan manusia, yang penting saya tidak kehilangan Tuhan saya. Karena apapun kehidupan saya, bahagia atau enggak, adalah di tangan Tuhan, bukan di tangan manusia. Kamu berserah diri nih saya melihat ya.
Ya, saya melihat dia juga pun mulai terarah ke situ ya. Dia mengikuti energi kamu. Ya, dia mengikuti energi kamu. Dia juga ingin mendekatkan diri kepada ilahi dan berdoa, berpasrah. Jikapun saya bersatu dengannya, itu adalah urusan Tuhan. Jadi kenapa saya bilang kalian sama? Ya, sepertinya kalian ini berasal dari sama-sama fire sign, sama-sama api. Gitu ya. Nggak bisa terkalahkan. Nggak, pokoknya sama-sama jiwa pemimpin. Kalau bisa saling membunuh gitu. Nggak mau kalah gitu, bukan membunuh dalam hal pembunuhan fisik, bukan, tapi pembunuhan jiwa. Kamu mau melawan saya, sedangkan kamu salah, saya matikan jiwa kamu dari saya. Jadi sebaiknya kamu pergi dari kehidupan saya selamanya, ya. Kalau kamu mau pergi dari kehidupan saya selamanya daripada kamu balik lagi, karena saya sudah menghapus kamu. Gitu. Jadi kalau kamu balik pun saya sudah tidak seperti dulu lagi. Gitu. Jadi karena ego kalian ini, karena prinsip kalian yang keras ini, yang membuat kalian sama-sama pasrah sama Tuhan. Biarlah Tuhan yang menangani kita. Pokoknya prinsip saya seperti ini. Dia juga bilang gitu. Ya udah, saya juga prinsip saya seperti ini. Ya udah, kita serahkan kepada ilahi aja, gitu. Tinggal sama-sama sadari aja apa kesalahan dan kekurangan diri. Ya. Serahkan pada waktu ya. Serahkan pada Tuhan dan biarkan segalanya terjadi sesuai pada waktu yang tepat. Semuanya indah pada waktu yang tepat. Ya. Tapi kalau saya lihat, jika seseorang terlalu banyak menutupi ya, maka kemungkinan besar orang itulah yang salah. Karena dalam satu hubungan itu harus saling terbuka. Jangan yang pakai sikap-sikap misterius itu, alah pret. Hidup ini udah rumit pada awalnya gitu. Jadi udah deh, jangan pakai gengsian lah, pakai drama-drama yang misterius lah, waduh. Oke, sampai di sini ya pembacaan saya ya. Untuk kalian yang ingin konsultasi ya mengenai masalah percintaan, karir, keuangan, dan juga penyakit atau medis ya, magic ya, black magic, silakan menghubungi saya di nomor WhatsApp yang saya tampilkan di atas video ini ya. Untuk konsultasinya berbiaya ya. Syaratnya adalah kirim foto, nama, zodiak, agama, usia, tempat tinggal dan pekerjaan ya, supaya saya bisa menganalisa kepribadian kamu, juga aura kamu gitu ya, supaya saya bisa membaca tentang gimana karir kamu ke depan, gimana percintaan kamu ke depan, apakah percintaan kamu sekarang ini bermasalah gitu, apakah kamu ini dari aura kamu saya melihat ada magic, ada energi magicnya gitu, black magic ya. Kita udah melayani berbagai bermacam-macam penyakit, atau ya penyakit cinta, penyakit sirik, black magic, semuanya udah kita tangani ya, alhamdulillah sampai sekarang 90% lah berhasil ya, dan itu si Asia ya, di seluruh Asia ya, Hong Kong, Malaysia, Singapura, Thailand, Taiwan ya. Oke, jika kalian ingin konsultasi silakan, itu berbiaya. Mau mengikuti pengobatan, mau membersihkan energi negatif dari black magic, mau buka aura rezeki, aura jodoh, silakan chat aja ya.
Jadi kita bisa mengobati dari jarak jauh ya. Jadi chat aja, nanti kita hubungi ya. Oke, seperti itu. Semoga ini bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.